Ini kalian off cam aja tapi pas jelasin on cam ya kalau bisa di sisi Pak Danielnya rese. Hmm, oke oke. Ini Oke. bagian-bagiannya gimana? Lu yang dua terakhir aja kan ini ada 6 brand ya. Lu yang dua terakhir aja, Rik. Berarti TikTok sama Discord ya? Mm-mm. Ya udah mulai. Halo, selamat pagi, siang, sore ataupun malam Pak Daniel. Kali ini saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan tugas tentang media sosial. Di sini sebenarnya di tugas itu kan sebenarnya ada 7 media sosial ya, tapi kami tidak bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih lanjut tentang Reddit, jadi kami tidak masukkan. Ini agenda untuk topik pembahasan dalam presentasi ini. Yang pertama itu ada gambaran umum mengenai setiap sosial media. Yang kedua ada hal positif dan negatif dari masing-masing sosial media. Terus yang ketiga ada fitur-fitur yang dimiliki oleh setiap sosial media. Yang seterusnya ada karakteristik konten dari setiap masing-masing sosial media. Yang terakhir ada contoh pemakaiannya dalam dunia bisnis. Yang pertama itu ada Quora. Media sosial Quora adalah situs pertukaran pengetahuan yang didirikan pada Juni 2009 dan diluncurkan pada tahap beta privat di bulan Desember tahun 2009. Situs ini mulai dibuka untuk umum pada 21 Juni 2010. Quora didirikan oleh Adam D'Angelo, mantan Chief Technical Officer di Facebook, dan Charlie Cheever. D'Angelo keluar dari Facebook pada Januari 2010 untuk membuat Quora dan berkata bahwa dia terinspirasi untuk membuat Quora karena dia berpikir bahwa banyak sekali situs question and answer di internet, tetapi tidak ada yang cukup bagus. Terus ada keunggulan dan kekurangan dari Quora itu tersendiri. Yang pertama ada keunggulannya, yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan sopan. Yang kedua ada tidak ada perdebatan yang menjadi pengganggu bagi pengguna Quora lainnya. Yang ketiga ada jawaban yang diberikan sangat memuaskan karena adanya sistem kredensial, sehingga jawaban tersebut dapat lebih dipercaya. Yang seterusnya ada Quora mempunyai sistem fair judging, yaitu ada dukung naik dan dukung turun yang sama seperti YouTube, ada like dan dislike. Yang terakhir ada tidak ada jawaban yang cocok logi atau informasi yang hoax. Kekurangan dari Quora. Yang pertama ada Quora tidak memiliki fitur untuk memblokir permintaan jawaban yang masuk sehingga terkadang ada jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaannya. Namun hal ini jarang terjadi. Terus yang kedua, Quora tidak bisa menggunakan kolom tabel untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga, push notification masih masuk walaupun sudah diatur mati pada menu setting pages. Terus yang selanjutnya ada fitur-fitur Quora. Yang pertama ada beranda, yang kedua ada ruang, yang ketiga ada notifikasi, yang keempat ada mengajukan pertanyaan, yang kelima ada meminta jawaban, yang keenam ada jawab nanti, dan yang terakhir ada menambahkan komentar. Terus karakteristik konten Quora. Yang pertama karakteristik konten Quora dibuat dalam media sosial ini adalah seperti tanya jawab gitu, kayak kayak kalau kita pernah tahu ada Ask FM ya yang pernah terkenal, atau kayak Yahoo Answer. Terus contoh pemakainya Quora dalam dunia bisnis ini ada, bisa kita lihat di web Quora tersebut ada salah satu iklan dari salah satu provider. Hal ini membuat Quora bisa menjadi tempat advertisement yang mungkin bisa efektif ya dalam dunia bisnis. Terus yang kedua ada Telegram. Telegram adalah sebuah aplikasi layanan pengiriman pesan instan multiplatform berbasis awan yang bersifat gratis dan nirlaba. Telegram dirilis oleh dua bersaudara, Nikolai dan Pavel Durov pada tahun 2013. Sebelumnya, mereka telah membuat platform media sosial Rusia yaitu Vkontakte yang mereka tinggalkan pada tahun 2014 karena diambil alih oleh sekutu Presiden Putin. Pavel Durov menjual sisa sahamnya di Vika dan meninggalkan Rusia setelah mendapat tekanan pemerintah. Nikolai membuat protokol platform digital yang berbasis pada pengiriman pesan, sementara Pavel menyediakan dukungan pendanaan dan infrastruktur dari perusahaannya
digital fortress. Telegram menyatakan bahwa tujuan akhir mereka bukanlah untuk profit semata, tetapi juga bukan termasuk organisasi non-profit. Terus di sini ada kelebihan dan kekurangan dari Telegram itu tersendiri. Yang pertama ada ukuran pengiriman file yang bisa menampung dari seberapa besar file tersebut dikirimkan. Yang kedua ada menyuguhkan file asli maupun berbentuk kompres. Yang ketiga ada akses aplikasi yang mudah. Yang keempat lebih tertata dengan dimuatkannya hashtag. Yang kelima ada menghadirkan fitur channel dan bot. Yang keenam jumlah anggota banyak. Dan yang ketujuh yang terakhir memori penyimpan besar. Kekurangan dari Telegram ini adalah seperti kebanyakan fitur aplikasi chat, tetapi di Telegram ini tidak bisa update status. Seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia sangat senang update status di media sosial manapun. Yang kedua, grup video call tidak tersedia. Yang ketiga, ada banjir obrolan dari grup. Yang keempat, tidak dapat melakukan enkripsi. Terus ini ada fitur-fitur Telegram. Yang pertama ada fitur Find People by Location untuk mencari teman baru. Yang kedua ada fitur Slow Mode untuk mengatur pesan masuk di grup. Yang ketiga ada fitur Private Channel agar terhindar dari kehilangan data-data penting. Yang selanjutnya dan yang terakhir dari Telegram yaitu karakteristik dan contoh pemakaian dalam bisnis. Di sini ada salah satu gambar yang menunjukkan bahwa karakteristik dari aplikasi Telegram ini adalah sebuah fitur chat. Tetapi dalam pemakaian bisnis, dari Telegram ini kita bisa membroadcast message yang kita mau, terutama dalam dunia bisnis, terutama pada periklanan. Seperti yang ada di contoh ini, saya ambil dari grup magang saya waktu itu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aplikasi selanjutnya itu Pinterest. Pinterest adalah virtual pinboard di mana Anda bisa mengunggah foto atau gambar yang bisa dimasukkan dalam kategori-kategori, semacam folder atau album yang bisa di-customize. Pinterest juga pertama kali didirikan oleh 3 sakawan bernama Ben Silbermann, Paul Sciaccara, dan Evan Sharp. Pengembangan platform sosial media ini dicetuskan pertama kali pada tahun 2009. Kemudian tahun setelahnya barulah memasuki fase beta tertutup. Pada tahun 2011, Pinterest mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal tersebut bahkan dimuat dalam majalah Time terbitan 10 Agustus tahun 2011 yang mencantumkan Pinterest sebagai satu dari 50 situs web paling baik pada tahun tersebut. Kelebihan dan kekurangan yang dipunyai Pinterest yaitu kelebihan pertama yaitu sudah terintegrasi dengan Facebook dan Twitter. Kedua, mendapatkan teman baru dari seluruh dunia yang sehobi, dapat saling bertukar informasi. Bagi para blogger, Pinterest ini dapat digunakan sebagai media promosi blognya. Bagi para penggemar fotografi juga Pinterest bisa digunakan sebagai media inspirasi dan media penyalur keahlian. Kelemahan Pinterest ada 3, yaitu yang pertama pada media ini, spam begitu merajalela. Belum adanya dukungan bahasa Indonesia dan masih ada beberapa fitur yang membuat bingung pengguna baru. Fitur yang dimiliki Pinterest yaitu ada fitur serta, filter mumpuni, Pinterest browser button, group boards, kemudahan organisasi, serta pengaturan ulang board. Selanjutnya, karakteristik konten yang dimiliki Pinterest yaitu ini adalah contoh pemakaian di dalam bisnis, yaitu karakteristik kontennya hampir sama seperti Instagram, akan tetapi ada satu fitur yang membuat seakan-akan semua gambar yang ingin kita lihat di Pinterest adalah sesuai dengan referensi atau apa yang ingin kita lihat. Selanjutnya itu ada aplikasi LinkedIn. Aplikasi LinkedIn ini adalah situs web jaringan sosial yang berorientasi bisnis, terutama digunakan untuk jaringan profesional. Sampai tahun 2018, di bulan April, LinkedIn menyatakan memiliki lebih dari 546 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan di wilayah di seluruh dunia, meliputi 150 industri dan lebih dari 400 bidang ekonomi yang diklasifikasi menurut jasanya. Sedangkan Statista.com menyatakan hingga April 2018, LinkedIn memiliki 260 juta pengguna aktif. LinkedIn dimulai di ruang tamu pendirinya, Reid Hoffman, pada tahun 2002 dan diluncurkan secara resmi pada 5 Mei 2003.
Sedangkan CEO LinkedIn saat ini adalah Jeff Weiner dengan manajemen yang terdiri dari eksekutif berpengalaman dari perusahaan seperti Yahoo, Google, Microsoft, TiVo, PayPal, and Electronic Arts. Sorry. Selanjutnya ini adalah kelebihan dan kekurangan yang dimiliki LinkedIn. Kelebihan yang pertama yaitu sebagai media pengasah kemampuan, melamar pekerjaan dengan mudah dan cepat, memperluas jaringan pertemanan secara profesional, dan mendapatkan rekomendasi dari teman. Kekurangannya yaitu masih terdapat beberapa lowongan fiktif yang beredar. Kita harus membayar untuk menggunakan semua fitur dan profilnya monoton. Selanjutnya fitur yang dimiliki LinkedIn ada 5 yaitu name pronunciation, polling, live video, reaction, and carousel post. Selanjutnya ada karakteristik konten yang dimiliki LinkedIn. Ini adalah salah satu media sosial yang sangat berorientasi pada bisnis. Selain itu, karakteristik dari LinkedIn ini juga media sosial yang menyediakan lowongan pekerjaan. Selanjutnya ada TikTok. TikTok adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik dari Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhong Yiming, pendiri Toutiao. Aplikasi tersebut membolehkan para pemakai untuk membuat video musik pendek pada mereka sendiri. Next. Calling of TikTok. 3 Juli 2018, TikTok mulai diblokir di Indonesia. Kemenkominfo telah melakukan pemantauan mengenai aplikasi ini selama sebulan dan mendapati akan banyak sekali masukan laporan yang mengeluh tentang aplikasi ini. Terhitung sampai 3 Juli tersebut, laporan yang masuk mencapai 2.853 laporan. Menurut Menteri Rudiantara, banyak sekali konten negatif terutama sekali untuk anak-anak. Untuk pemblokiran aplikasi ini sudah dikoordinasikan dengan Kemen PPA sampai pemutusan untuk pemblokiran. Tak hanya itu, KPAI juga telah diminta keterangan. Aplikasi ini telah dilepas pemblokirannya 1 minggu kemudian setelah TikTok bernegosiasi membuat berbagai perubahan, termasuk menghapus konten negatif, membuka kantor penghubungan pemerintah, dan menerapkan batasan usia serta mekanisme keamanan. Next. Untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihan di Indonesia menempati posisi kedua setelah Amerika dengan jumlah pengunduh aplikasi terbesar sebesar 8,5%. Pengguna didominasi generasi muda, bisa membuat konten promosi yang menarik dan kreatif dari video, menyediakan berbagai fitur edit video, dan lainnya. Untuk kekurangannya yaitu fitur yang tersedia terbatas, hanya konten video. Komunikasi kurang interaktif, memerlukan keahlian khusus dan kreativitas yang tinggi, kurang potensial untuk menjangkau banyak kalangan customer, dan lainnya. Next. Untuk fitur di TikTok ada penambahan musik, filter pada video, filter stiker dan efek video, fitur hapus komen dan blokir pengguna secara massal, filter auto caption, fitur live, fitur voice changer, dan filter beautify. Contoh pemakaian dalam bisnis, untuk karakteristik konten dari media sosial TikTok ini adalah konten berbentuk short video dengan durasi mulai dari 15 detik hingga 3 menit. Next. Selanjutnya ada Discord. Discord merupakan VoIP, perpesanan instan dan platform distribusi digital asal Amerika yang dirancang untuk menciptakan komunitas. Pengguna berkomunikasi dengan panggilan suara, panggilan video, pesan teks, media, dan file dalam obrolan pribadi atau sebagai bagian dari komunitas disebut server. Server adalah kumpulan ruang obrolan tetap dan saluran obrolan suara. Discord berjalan di Windows, macOS, Android, iOS,
Linux, dan dalam perambahan web. Hingga Juli 21, 2019, terdapat lebih 250 juta pengguna perangkat lunak. Sejarah Discord, yaitu konsep Discord berasal dari Jason Citron yang telah mendirikan OpenVine, platform permainan sosial untuk permainan seluler. Dia menjual OpenVine ke GRI pada 2011 seharga 104 juta US dollar yang ia gunakan untuk mendirikan Hammer dan Chisel, sebuah studi pengembangan permainan pada tahun 2012. Produk pertama mereka adalah Fetch and Fetch Forever, dirilis pada tahun 2014, yang diharapkan Citron sebagai pemain MOBA pertama di platform seluler, tetapi tidak sukses secara komersial. Untuk kelebihan dan kekurangan Discord, kelebihannya yaitu jumlah orang dalam voice meeting bisa banyak. Terus data use lebih ringan. Gangguan koneksi hanya satu pihak yang tidak merembet ke semua peserta yang hadir. Untuk kekurangannya, hanya admin yang bisa menentukan siapa yang berbicara. Terus adanya malware yang dapat mengambil data pengguna. Untuk fitur-fiturnya yaitu ada server, channel, profil pengguna, panggilan video dan streaming, dan alat pengembang. Untuk karakteristik konten dari Discord ini, adanya komunitas di dalam aplikasi. Jadi kita bisa ngobrol dengan orang-orang yang berbeda tergantung komunitas mana yang ingin kita tuju. Untuk pemakaian dalam bisnis, salah satunya mendorong keterlibatan konsumen, promosikan merek Anda dengan komunitas, jawab FAQ pelanggan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Cut ya, sudah. Mana sih?